Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Minggu 18 Oktober 2020, Minggu biasa ke-29, Minggu misi, dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema Panggilan untuk Bermisi dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Hari ini adalah hari Minggu Misi sedunia, dan pada tahun ini tema yang diangkat adalah Ini Aku, Utuslah Aku, dalam Yesaya bab 6 ayat 8. Tema Minggu Misi ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa kita semua dipanggil tidak hanya untuk bermisi, tetapi juga dipanggil untuk menghayati dan menghidupi hidup kita sebagai sebuah misi. Pada hari Minggu Misi tahun 2019, Paus Fransiskus berpesan, "Saya adalah sebuah misi. Anda adalah sebuah misi. Setiap pria dan wanita yang telah dibaptis adalah sebuah misi." Hal itu berarti kita didorong untuk keluar dari kenyamanan diri kita masing-masing dan memberi kesaksian tentang Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim. Pada hari Minggu Misi tahun ini, kita diajak untuk menjawab panggilan Tuhan dengan sebuah kesadaran penuh untuk keluar dari kenyamanan diri dan membangun sebuah kehidupan yang diwarnai oleh kasih. Dalam situasi pandemi saat ini, di mana banyak di antara kita yang terluka dan terisolasi karena terpapar virus, kita dipanggil untuk meneguhkan dan menguatkan saudara-saudari kita yang terpapar itu, meskipun hanya lewat doa-doa kita. Bapa Suci Paus Fransiskus dalam pesannya untuk Minggu Misi tahun ini berkata, "Misi adalah tanggapan bebas dan sadar atas panggilan Allah. Tetapi kita melihat panggilan ini hanya ketika kita memiliki hubungan cinta personal dengan Yesus yang hadir di dalam gerejanya. Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita siap menyambut kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita untuk mendengarkan panggilan kepada misi, entah dalam hidup kita sebagai pasangan suami istri atau sebagai orang yang mempersembahkan diri dalam hidup bakti atau mereka yang dipanggil sebagai pelayan tertahbis dan dalam semua peristiwa hidup sehari-hari. Apakah kita bersedia diutus kapan saja atau dimanapun untuk memberikan kesaksian iman akan Allah Bapa Maha Rahim, untuk mewartakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus, untuk membagikan hidup ilahi Roh Kudus dengan membangun gereja? Apakah kita seperti Bunda Maria, siap sedia sepenuhnya sebagai pelayan kehendak Allah? Berdasarkan Lukas bab 1 ayat 38. Keterbukaan batin ini esensial jika kita akan mengatakan pada Allah, "Ini aku Tuhan, utuslah aku," berdasarkan Yesaya bab 6 ayat 8. Dan ini bukan dalam abstraksi, tetapi dalam bab hidup gereja dan sejarah ini. Pesan Paus untuk Minggu Misi yang ke-94 tahun 2020. Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan kepada kita salah satu bab hidup gereja dan sejarahnya. Misi bukanlah sebuah abstraksi atau ringkasan sejarah hidup, melainkan sebuah buku utuh yang terdiri dari bab-bab. Dan salah satu bab kehidupan kita sebagai warga gereja adalah berbaur dalam kehidupan sosial, budaya, politis, dan religius yang beraneka ragam. Kita diutus untuk menggarami semuanya itu dalam terang Injil. Yesus mengatakan bahwa sebagai warga masyarakat, kita mempunyai kewajiban untuk membaktikan diri kita bagi nusa dan bangsa kita.
tentu sesuai dengan status dan posisi kita masing-masing dalam masyarakat. Antara lain, taat membayar pajak, patuh pada hukum dan peraturan, menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam hidup bermasyarakat, dan lain-lain. Maka, tulislah syair-syair indah yang menyejukkan dan penuh kasih dalam bab-bab kehidupan kita, agar misi kita menghasilkan buah. Bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dalam Matius bab 22 ayat 21. Saudara, jika kita adalah misi, maka kita adalah juga kasih. Salam Kornovum, hati baru. Marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan lewat pastor. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi kasih dan kebaikan-Mu bagi sesama. Kami mohon semoga kami selalu diteguhkan dalam panggilan hidup kami masing-masing untuk menjadi misionaris bagi sesama, sebagaimana Engkau telah menjadi misionaris Bapa dengan menaati semua kehendak-Nya. Engkaulah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.